Ini kalau kita paksain terus pakai ini ya ada resikonya nanti bongkar ulang lagi nih Mas, ini sini. Dekat lagi. Ini dalamnya ada bekas air masuk ya. Headnya ini ada bekasnya hitam. Di sininya ini antara pembakaran 1 dan 2 itu berseberangan. Ini nomor 3 dan 4 ini juga berseberangan karena ada hitam bekas pembakaran yang menerobos masuk gitu. Sini nih. Ini sudah dielas. Di sini dudukannya itu las-lasan ini. Jadi kalau bersihkan ini dilas. Jadi ini dilas ulang lagi karena bekasnya macet. Jadi banyak yang dilas ditambah daging lagi terus dia macet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi sama saya Sungging Trenggono di channel saya ST Mobil TV. Siang ini kita lagi bongkar-bongkar, ceritanya bongkar-bongkar ya mesin, bongkar-bongkar apalagi kalau bukan mesin ya, karena kita juga bengkel. Jadi ada 2 buah mobil yang kita bongkar hari ini. Yang pertama adalah mobil Everest kita. Jadi itu kita remajakan dulu sebelum kita jual, dan sudah ada yang teman-teman yang sudah banyak yang tanya tentang mobil itu. Tapi nanti dulu lah ya, kita bongkar dulu, kita rapikan dulu, nanti udah nggak ada kendala baru kita jual. Nah, kita omongin sekarang yang lagi ada di depan saya. Ini mobil Avanza S 2000-an lah. Saya nggak ngomongin tepatnya tahunnya karena berkaitan dengan kasihan lah gitu ya. Ini mobil Avanza S yang jelas di bawah 2011. Mobilnya 1500 cc manual transmisi. Ini udah pasti pernah bongkaran mesinnya. Kenapa pernah bongkaran? Yang pertama, ini bearing cap untuk noken asnya yang X ini sudah gantian dan ini bekasnya pukul-pukulan. Ini juga sebagai bukti buat beliaunya nanti sebelum kita bongkar itu kondisinya seperti apa. Dan yang perlu saya ingatkan buat teman-teman semua, ketika ini kita menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Artinya ketika kita bongkar mobil di tempat saya seperti ini, kita kasih dokumentasi. Terus berikutnya lagi ketika ada kendala setelahnya, artinya setelah bongkar mesin itu kan ada garansi. Jadi manfaatkanlah garansi itu. Jangan sampai umpamanya ada kendala apapun itu ya disampaikan ke saya, kalau bisa balikin ke sini karena kita garansi gitu loh. Free kan gitu. Jadi jangan sampai ada kendala dikit ataupun banyak lah gitu ya, nggak ngomong dikit ataupun banyak dimasukkan ke bengkel lain tapi komplainnya ke kita gitu kan. Jadi minta kita yang bayarin gitu kan, ada nggak pas. Jadi harapannya kalau teman-teman bongkar mesin dimanapun itu ya, nggak tempat saya juga, kalau ada kendala ya balikan ke tempat pembongkarannya itu untuk dilakukan perbaikan ulang. Dan otomatis sebenarnya sesuai perjanjian awal itu seperti apa, ada garansi atau enggak gitu, kecuali kalau garansinya nggak ada gitu ya. Kalau kita kan kita garansi. Jadi kalau setelah kita bongkar ini nanti ada kendala, itu tinggal dibalikan ke kita ya, kita perbaiki kembali. Karena yang namanya mobil seperti ini atau mesin komponen yang seperti ini kan nggak baru semua ya. Ini nggak kita perbaruin semuanya. Kalau kita perbaruin semuanya enak aja. Oh ini bukan toknya atau bukan bukan aslinya, kita minta ganti mamanya kan. Itu kan ini minta ganti, ini bukan aslinya ya kan. Kalau udah seperti itu ya otomatis habisnya kan banyak. Tapi kita nggak seperti itu. Tapi nanti kalau memang sudah tidak layak nih spare partnya ya otomatis kita minta untuk dilakukan penggantian. Spare part yang ada dari kita itu sesuai permintaan aja. Artinya bila teman-teman menghendaki, wah pengen ngirit nih mas, bisa nggak spare partnya pakai KW, ya bisa aja. Tapi itu nanti mempengaruhi dari garansinya. Artinya ya namanya pakai spare part KW, spare part bekas, terus kita suruh garansi full seperti spare part asli kan nggak mungkin kan gitu ya. Karena kan ketahanan spare part itu harganya beda gitu toh. Ini sudah yang ketahuan tuh kan satu ini ya. Ini cupnya ini yang X, satunya itu bekas pukulan dan bukan aslinya. Ini aku nggak ngerti dipukul-pukul itu biar rapet apa gimana, nggak ngerti ya, karena bukan aslinya ini. Terus berikutnya lagi bagian depan sini juga sama, yang bagian depan cupnya untuk yang X dan X ini sama, ini bukan aslinya juga. Terus ini mas, dan ini kita sudah topkan atau kita paskan tanda noken asnya. Yang itu seperti ini topnya, yang X juga sudah kita paskan. Ini biasanya ada 8 atau 7 mata ya, 1 2 8 ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 itu sudah sampai matanya. Cuman yang sini nih, nah ini ternyata itu nggak pas topnya, alias ini gesernya harusnya ke sini nih, lurus ya. Ini ada geser kurang lebih 2 mata.
Jadi topnya mobil ini ternyata juga geser, tidak pas. Sebelum kita lanjut jauh untuk membongkar mesin mobil ini tuh datang itu dengan kondisi overheat. Artinya beliau kemarin ke Wonogiri waktu pas lebaran itu panas, overheat. Air dari radiator naik ke reservoir. Kemudian beliau korok radiator, ke perbaiki radiator, masih juga overheat. Terus ganti kipas, masih juga overheat. Terus katanya informasinya beliau ganti termostat. Setelah di termostat dipasang masih juga overheat, kemudian dilepas juga masih overheat. Terus sampai di tempat kita itu starternya udah susah. Akhirnya mau ndak mau kita bongkar separuh nih. Waktu kemarin saya informasikan, ya udah Pak, kita coba bongkar separuh. Tapi kata beliau dulu sudah pernah bongkar separuh dan katanya ada las-lasan di headnya ini, silinder headnya ini. Nah kalau ada las-lasan nanti kita coba cek masih layak apa enggak mesin ini pakai head yang ini. Terus berikutnya lagi setelah ngobrol-ngobrol lagi, ngomong lagi, ternyata setiap 3000 kilo itu olinya tinggal 1 liter. Waduh, wis lengkap gitu kan. Ya mau nggak mau, daripada saya bongkar separuh ya mendingan saya bongkar semua aja gitu. Dalam artian karena penyusutan oli itu banyak banget. 3000 kilo atau 2000 kilo itu sudah tinggal 1 liter, artinya sudah 2 liter hilang kan gitu. Oke, tidak panjang lebar, lanjut aja kita bongkar untuk Avanza S-nya ini. Apa aja yang rusak, apa aja yang nggak pas, nanti kita informasikan buat teman-teman semua. Sekarang kita sebelum bongkar itu kita ambil data dulu. Contoh, kita sudah satu data ya, ini topnya nggak pas, timingnya nggak pas. Yang kedua, ini nokennya itu pakai cupnya ini bukan toknya, bukan bawaan aslinya. Ada satu yang diganti, yang kecil, yang besar diganti juga. Terus kita juga mau cek celah klepnya itu berapa. Jangan sampai nanti ketika kita mau sudah datanya, sudah mau masang tanpa diambil data, nanti kita nggak tahu nih aslinya gimana mobil ini gitu. Kita ambil datanya dulu untuk klepnya. Gitu, lanjut aja seperti apa kondisinya, bongkarin. Yuk. Oke, kita sudah lakukan pembongkaran dan hasilnya adalah seperti ini. Kita bisa mendekat. Untuk bagian blok mesinnya ini kita coba goyang-goyangkan. Dan ini memang sudah parah ya goyangannya itu tuh. Jadi sudah banyak ausnya. Sekarang coba kita putar sedikit. Ini kan belum dihilangin ya, ini kan ada kotorannya di samping sini. Nah, terus nanti kalau kita putar itu kita bersihkan, maka tambah oblak lagi. Gini. Ini tambah oblak lagi. Kita putar dulu ya. Ini kita putar dulu. Cet. Wah, agak abot nih. Kok ora lancar gitu putarannya. Ya. Sehernya udah goyang banget. Ini kalau kita paksain terus pakai ini ya ada resikonya kalau nanti bongkar ulang lagi nih, masih di sini. Dekat lagi. Ini dalamnya ada bekas air masuk ya. Karena ada karat-karatnya, terus ini juga bekasnya ada penyeberangan. Jadi pembakaran antara nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 itu berseberangan. Packingnya nanti Mas. Packing headnya ini ya. Ini kita sudah lepas untuk packing headnya. Ini ada bekasnya hitam di sininya. Ini antara pembakaran 1 dan 2 itu berseberangan. Ini nomor 3 dan 4 ini juga berseberangan karena ada hitam bekas pembakaran yang menerobos masuk gitu kan. Ini kondisinya seperti itu. Ini juga sama, ini ada bekas juga di sini. Jadi memang pembakarannya sudah mulai berseberangan. Terus berikutnya lagi juga antara air dan ruang bakar itu juga berseberangan masuk gitu teman-teman. Jadi yang perlu diperhatikan, packing head seperti ini, silinder head seperti ini ya. Ini hanya sekali pakai gitu. Terus terkait dengan yang lain-lain apa aja selain body head pistonnya yang goyang, ini kita juga temukan untuk noken asnya juga baret-baret sini nih. Ini baret-baret parah di sininya. Ini kelihatan enggak ini ya. Terus ini juga sama. Ini ada baret-baret banyak. Di sini juga sama, baret-baret banyak. Terus yang jadi banyak permasalahan juga ada di sini nih. Ini sudah dielas. Di sini dudukan itu las-lasan ini. Jadi kalau bersihkan ini dilas.
Jadi ini dilas ulang lagi karena bekasnya macet. Jadi banyak yang dilas ditambah daging lagi terus dia macet, dilas gitu. Ini dilas, ini juga dilas. Jadi ini posisinya sebenarnya sudah tidak layak lagi untuk digunakan kalau pengen aman ya. Kalau pengen aman ini baiknya dilakukan penggantian head. Nah kalau nggak mau beli baru yang harganya di atas 12 juta, itu ada baiknya diganti modelnya itu copotan. Ini juga Mas jadi kendala nih. Di sininya ini kropos. Ini rumahnya dari apa jenenge termostat. Sini dalam itu kropos nih ya. Kelihatan ya kropos ini ya. Nah, ini kalau sudah kropos dalam seperti ini bisa menimbulkan overheat karena antara ruang mesin dalamnya di head ini langsung menuju ke balik gitu putarannya, enggak langsung ke radiator kan ada kebocoran di situ. Terus berikutnya lagi kalau yang sini ini kemungkinan sih nanti harus dipapas ulang lagi dan ini udah dipapas untuk berapa kali. Jadi kalau kita sarankan nanti ke orangnya kita ganti copotan aja biar tidak terlalu mahal ketika kita beli baru yang harganya 13 juta gitu teman-teman. Oke, itu kalau kita belinya di dealer ya. Kalau di online ya beda lagi karena antara online sama di dealer itu pasti ya beda harganya. Dan kondisinya biasanya juga berbeda. Terus ini juga sama, ini flywheelnya juga sudah dalam banget, maka nanti kita juga ini akan bubut ulang lagi biar dia normal kembali untuk koplingnya. Nih ya teman-teman, ini dalam juga ini. Jadi kilometernya memang bener-bener mobil ini sebenarnya high kilometer. Ini kemarin katanya diganti, tapi kalau ngelihat dari kondisinya ini bukan original. Ya teman-teman, ini bukan originalnya. Saya takutnya kalau model pakai seperti ini macet. Karena saya pernah pakai yang model biasa itu macet, jadi malah overheat juga. Ini bahaya. Oke, kalau untuk koplingnya ya masih bisa digunakan walaupun ini ada gosong-gosong ini bekasnya. Mungkin buat nanjak-nanjak dipakai agak dipaksa untuk koplingnya. Oke, itu sementara. Jadi kita putuskan untuk ajukan cylinder head copotan. Pompa olinya juga karena ini ada indikasi bekas macet, pompa oli juga sama ya. Pompa oli rencananya juga kita akan coba ajukan penggantian karena ini olinya pernah bermasalah gitu. Jadi ketika mobil ini pernah bermasalah dengan oli, pompa oli ini baiknya dilakukan penggantian karena kita nggak mau setelah semua diganti dengan yang bagus, ternyata pompa olinya nggak diganti, akhirnya malah yang bagus itu rusak semuanya. Oke teman-teman, cukup sekian bicara masalah Avanza yang rencanakan kita ajukan untuk penggantian cylinder head, dan ini biaya yang sangat-sangat mahal yang harus dibayar oleh pemilik mobilnya ketika dapat mobil yang kondisinya seperti ini. Udah pernah bongkar, kita bongkar lagi. Begitu, sekarang kita coba untuk bongkarin semuanya, nanti metal-metalnya dan stang sehernya kayak apa itu kita langsung nanti sampaikan ke pemiliknya. Terima kasih yang sudah subscribe, like, dan komen. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.